Berbahagialah setiap orang yang tidak saja membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah berada di minggu ketiga bulan kebangsaan. Dan di minggu ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema yang disampaikan bagi kita, etos kerja orang Kristen. Etos kerja orang Kristen. Bapak dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang akan muncul di pikiran kita atau apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata bekerja? Ketika saya menyampaikan ini pada Bapak Mama dan kekasih-kekasih sekalian, pasti yang muncul itu pikiran yang berbeda-beda tentang bekerja. Ada yang kemudian secara spontan membayangkan kerja itu capek. Bekerja itu sesuatu yang melelahkan. Bekerja itu sebuah beban. Sehingga ketika orang ada dalam perasaan-perasaan yang demikian tentang bekerja, tentunya dia tidak akan berbahagia dalam pekerjaannya. Ini menjadi berbeda ketika kelompok yang lain kemudian menyatakan bekerja itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Bekerja itu adalah anugerah. Bekerja itu bukan sebuah beban. Sehingga ketika seseorang ada dalam pekerjaan yang ia tekuni, itu memunculkan kepuasan dan kebahagiaan di hatinya. Di hari ini tidak sadarkah kita bahwa lebih dari 50% waktu hidup manusia itu dilakukan untuk bekerja. Kalau kekasih Tuhan sekalian ada dalam usia produktif, mulai dari usia 22-23 tahun ke atas sudah bekerja. Saat ini berada di usia 40, 50, 60, artinya sudah lebih dari separuh hidup dihabiskan untuk bekerja. Kekasih Tuhan sekalian, kalau pekerjaan yang hanya dilakukan sekedar untuk cari makan, kalau pekerjaan yang dilakukan sekedar untuk dapat gaji, biasanya kita akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, dan bahkan bisa menjadi beban bagi kita. Kita tidak akan melakukannya dalam kegembiraan, tapi sebuah tuntutan. Kita harus makan, jadi kita harus kerja sekuat tenaga. Kita harus dapat gaji, jadi kita harus berjuang sekuat tenaga. Tapi ini berbeda kalau pekerjaan itu dilakukan dengan sepenuh hati. Walaupun itu menguras energi, kita akan tetap bersuka cita. Kita akan merasakan kepuasan tersendiri, tersenyum ketika kita ada dalam pekerjaan kita masing-masing. Kekasih Tuhan sekalian, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, dia akan bermakna kalau pekerjaan itu tidak dilakukan asal-asal. Yang penting beta asal, kalau sapu asal sapu, kalau berkebun asal berkebun, kalau sablon di percetakan asal sablon, kalau PNS asal ke kantor. Tentunya dia akan menghasilkan makna yang berbeda dalam perjalanan hidup kita. Tapi bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan yang mesti dilakukan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan. Sehingga slogan yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi bagi kita, kerja, 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 diulang sebanyak 3 kali. Dan ini disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dengan maksud, kalau bekerja itu jangan banyak beromong. Kerja itu jangan banyak mengeluh. Kerja itu jangan hanya buang waktu untuk meladeni apa kata orang yang negatif. Bekerja itu hasilkan hal-hal baik, bukan konsumtif. Itu maksud yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dengan kata kerja, 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 fokus pada pekerjaanmu, bukan pada hal yang lain.
Ini mengingatkan kita pada apa yang disampaikan dalam kitab Pengkhotbah yang terbaca hari ini. Raja Salomo menuliskan satu ayat yang bagi saya sangat luar biasa. Karena kita diminta di ayat yang ke-10a agar manusia bisa melakukan apa yang ia bisa kerjakan dengan tangannya sekuat tenaga. Kita garis bawahi kata sekuat tenaga. Sekuat tenaga di sini artinya kita lakukan dengan penuh totalitas. Sekuat tenaga itu artinya kita memberi yang terbaik. Sekuat tenaga itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekuat tenaga itu dilakukan dengan rajin. Sekuat tenaga itu bukan dilakukan dengan pemalas-pemalas. Itu sekuat tenaga. Kenapa Salomo menulis demikian di ayat yang ke-10? Di zamannya dia dikenal sebagai orang yang paling berhikmat. Salomo sadar bahwa masa hidup di dunia ini ada batasnya. Selagi masih bernafas kita bisa kerja. Selagi masih bernafas kita berhikmat. Selagi masih bernafas kita miliki pengetahuan. Selagi masih bernafas kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi hal-hal ini tidak bisa kita lakukan lagi ketika kita sudah mati. Bekerjalah selagi nafas masih dianugerahkan Tuhan. Ayat 10b mengatakan demikian. Bacaan ini berisi nasihat bagi setiap kita untuk bekerja keras. Bukan bekerja lamban, bekerja keras. Karena kesempatan hidup adalah anugerah dari Allah. Apapun situasi hidup setiap orang, kesempatan hidup bagi kita itu akan bermuara pada satu titik akhir yang namanya kematian. Ayat yang ke-10. Bekerjalah ketika hari-hari hidup masih Tuhan anugerahkan. Karena itu setiap kesempatan hidup yang dianugerahkan Tuhan mesti kita isi dengan sebaik-baiknya. Dengan kata, bekerjalah sekuat tenaga. Apa arti bagian ini bagi kita? Kita ada di minggu ke-3 bulan kebangsaan. Tinggal 1 minggu, minggu depan itu seminggu terakhir. Kita sepindah di bulan September. Tapi apa yang kita lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kita hari ini? Apa yang kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas kita hari ini? Mari kita berefleksi dari firman Tuhan yang disampaikan lewat Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 sampai 12. Kekasih Tuhan sekalian, jangan sia-siakan waktu untuk bekerja. Sebagai manusia, kita terkadang cenderung memiliki sifat yang malas dalam diri. Pada diri setiap orang itu ada satu kecenderungan, suka pemalas-pemalas. Tiap orang punya kecenderungan itu. Dan di dalam diri kita cenderung untuk menunda-nunda melakukan sesuatu. Misalnya, dalam pekerjaan di kantor, tugas di sekolah, di kampus, di kebun, biasanya itu kita lakukan ketika kita sedang mengejar deadline atau batas waktu. Ketika kita belajar menghadapi ujian, misalnya anak-anak tidak akan belajar hari biasa. Besok mau ujian, baru hari dia bungkus baik. So tidur hanya untuk belajar. Jadi belajar dadakan menjelang ujian. Habis ujian lewat semua. Kok pemalas belajar? Ini juga terjadi ketika seseorang bekerja di tempat kerja. Ketika kemudian dia bekerja hanya asal-asal. Ketika diberikan tugas dan tanggung jawab, besok mau batas waktu, baru ini hari dia tidak tidur semalam suntuk. Sistem kebut semalam untuk mengerjakan tugas-tugas dari kantor. Budaya ini sudah ada sejak zaman dahulu. Budaya yang pemalas, budaya yang menunda-nunda melakukan sesuatu cenderung ada dalam hidup seseorang. Karena itu Salomo kasih ingat. Salomo sadar bahwa manusia di dunia ini sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sama dari Tuhan. Kekasih Tuhan, kita ini punya waktu yang sama. Tidak ada bedanya antara presiden dengan rakyat. Tidak ada bedanya waktu antara pendeta dan jemaat. Tidak ada bedanya antara pimpinan dan rakyat biasa. Kita punya waktu semua sama, 24 jam. Tapi pertanyaannya, dari 24 jam yang Tuhan anugerahkan pada kita yang sama di seluruh dunia, apa yang kita lakukan dengan waktu 24 jam?
dalam satu hari menjadi tanda tanya. Karena terkadang, kekasih Tuhan sekalian, kita biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita bikin apa-apa. Tidak ada hal produktif, tidak ada hal baik yang dihasilkan, karena kita tidak mampu memanfaatkan waktu sehingga waktu terbuang sia-sia. Saya mau bilang, waktu tidak bisa ditabung seperti uang. Uang bisa ditabung, tapi waktu tidak akan pernah bisa ditabung. Tanggal 21 Agustus berlalu sebentar tanpa kita bikin apa-apa, dia lewat dengan nol, tidak ada makna apa-apa. Tapi kalau kita mengisi dengan hal baik, tentunya dia akan bermakna luar biasa dalam perjalanan hidup seseorang. Seringkali ada perbedaan antara orang sukses dengan orang yang gagal. Tergantung seberapa kuat mereka memanfaatkan waktu. Kalimat ini penting, kekasih Tuhan. Orang gagal dan orang sukses itu dibedakan dari kualitas mengisi waktu-waktu hidup mereka. Kalau misalnya yang sukses itu dia tahu berapa banyak waktu yang diinvestasikan untuk bekerja, melakukan yang terbaik, berkarya, dan bagaimana mereka menginvestasikan waktu yang mereka miliki untuk melakukan hal-hal yang menunjang masa kini dan masa depan mereka. Beda dengan orang yang gagal. Orang yang gagal dia pangku kaki sesuai bikin apa-apa. Dia tahu makan, minum, tidur. Bangun lagi, makan, minum, tidur. Semua dia tidak raba. Beda cara memanfaatkan waktu. Bagaimana mungkin mau berhasil kalau cara untuk menginvestasikan waktu melakukan hal yang baik tidak pernah dilakukan dengan kesungguhan hati. Dalam hal ini berlaku hukum tabur tuai. Berapa banyak orang yang maksimalkan waktu hidupnya dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang berguna. Tentunya dia akan menabur yang baik dalam keberhasilan. Tapi berapa banyak dari kita yang hanya ongkang-ongkang kaki langsung berharap segala sesuatu ada di depan mata. Tentunya itu sebuah kemustahilan. Tidak mungkin diraih karena justru kegagalan yang akan dituai. Saya ingat ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyatakan you only live once. Kamu hidup itu hanya satu kali saja. Dan karena kamu hidup hanya satu kali saja, isi baik-baik waktu hidupmu. Secara positif kata-kata ini memotivasi kita untuk gercep. Gercep itu bahasa zaman now yang menyatakan bergerak cepat, lakukan berbagai hal. Jangan pakai versi anak-anak muda, duduk tangan tanpa bikin apa-apa. Karena orang yang gercep dengan orang yang dutang itu berbeda kualitas hidup. Kalau orang yang habiskan waktu untuk bergerak cepat melakukan hal baik, dia dapat hal baik. Tapi kalau dia dutang, duduk tangan dalam bahasa Kupang, tidak mungkin hal baik mampir dalam hidupnya. Kalau kita menyia-nyiakan waktu hidup pemberian Tuhan, artinya kita menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan hal-hal terbaik dalam hidup pemberian Tuhan. Saya tidak tahu sampai hari ini, sampai umur 20, 30, 40, 50, 60 tahun, apakah kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan tidak melakukan hal-hal baik dalam hidup kita? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dari bacaan ini juga kita diingatkan di ayat 10 bagian A, yang menjadi tema sentral yang disampaikan dalam pemberitaan firman di minggu ini. Miliki etos kerja yang rajin. Kekasih Tuhan sekalian, dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan rajin. Dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada, jangan pemalas-pemalas, jangan asal-asal. Karena orang rajin dan orang pemalas itu kualitasnya berbeda. Orang yang rajin itu punya inisiatif yang tinggi, mampu memimpin, mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Setiap hari orang yang rajin itu punya target. Ini hari dia mau bikin apa?
Besok beta mau bikin apa. Dia selalu punya target apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan tiap-tiap hari. Kekasih Tuhan sekalian, ketika saya masih SMP, saya ingat bapak saya bilang begini, kakak, kalau mau jadi orang yang berhasil, disiplin dengan waktu. Apapun yang kakak buat mesti dirancangkan dengan baik. Karena ketika kakak menjadi orang yang disiplin, Tuhan akan membawamu dalam perjalanan hidup yang dipenuhi dengan kejutan dan berkah. Saya ingat apa yang disampaikan oleh bapak saya ketika saya masih SMP. Mohon maaf, saya tidak pernah mengenal yang namanya kata terlambat ke sekolah. Jam 6 itu saya jam 6 lebih 10 saya sudah keluar dari rumah. Itu terus sampai dengan saya kuliah, terus sampai dengan saya menikah, terus sampai hari ini. Dan ketika ada agenda-agenda yang harus dilakukan hari ini, ada 5 agenda, minimal 4 itu jalan. 1 mungkin karena 1 dan lain hal. Tetapi target itu mesti tercapai. Hari ini target kemana, hari ini bikin apa, mesti dia jalan. Kenapa kekasih Tuhan? Karena hari ini kalau tidak diisi, dia lewat, tidak bisa cari gantinya. Baik kok masih ada kesempatan, kalau tidak lagi tidak bisa. Dan kekasih Tuhan sekalian, kalau kita punya target, kita bisa memimpin diri kita sendiri tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu dimarahi oleh atasan. Karena kualitas etos kerja kita berbeda. Saya percaya kekasih Tuhan, di satu kantor atau di satu tempat kerja yang memiliki karyawan lebih dari 1, itu pasti sebagai atasan berikan perlakuan yang berbeda bagi kualitas kerja karyawannya. Kalau ada 4 karyawan di satu tempat kerja, pasti ada tipikal karyawan yang rajin, etos kerjanya baik. Jadi dia selalu datang lebih awal sebelum kantor dibuka. Dia pulang paling akhir setelah pemimpin pulang. Dia melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Dia rajin sehingga kerajinannya itu menyentuh hati bosnya atau pemimpinnya. Dia memiliki etos kerja dalam diri, beda dengan yang pemalas. Apa arti etos kerja? Kekasih Tuhan sekalian, etos kerja itu gabungan dari beberapa kata. Etos kerja itu bicara soal pikiran seseorang untuk maju, semangat seseorang untuk bekerja, motivasi untuk melakukan yang terbaik. Itu etos kerja. Jadi isi duluan pikiran kita dengan hal-hal yang maju. Miliki semangat dalam bekerja. Kadang-kadang saya melihat ada anak-anak yang sapu saja dia bisa banting sapu, cuci piring saja piring bisa, gelas bisa pijat. Tak usah kerja kalau begitu. Tak usah kerja. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena orang yang memiliki etos kerja yang baik, itu dia akan bersemangat, tersenyum dalam bekerja. Kekasih Tuhan sekalian, setiap manusia yang hidup dengan sendirinya memiliki etos kerja. Hal yang menggerakkannya untuk bekerja mempengaruhi kinerjanya. Orang yang kerja dengan semangat dengan tidak bersemangat itu berbeda. Karena itu kekasih Tuhan, kalau kita bekerja dengan kualitas unggul, hasilnya pun unggul. Ayat 10 bilang begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak akan ada lagi pekerjaan, tidak akan ada lagi pertimbangan, tidak akan ada lagi pengetahuan dan hikmat di dunia orang mati. Mau kerja sekarang, mau belajar sekarang, jangan nanti. Baik kok besok masih ada waktu hidup. Kalau sumati karmana. Di masa sekarang orang muda tergoda dan bilang begini, untuk apa susah-susah bekerja yang terbaik? Kau gaji di Cianas, Beta malas pikir jalan. Kalau kasih gaji kecil, karena kita orientasi kerja bukan untuk memberikan yang terbaik, untuk dapat gaji. Itu beda hasil. Saya mau mengubah kekasih Tuhan sekalian dari firman Tuhan yang disampaikan. Bekerja, geser orientasi untuk mendapatkan gaji.
Karena ketika kita bekerja dengan sungguh, hari ini kecil, tapi besok dan seterusnya Tuhan akan mengangkat dengan level pendapatan yang juga akan meningkat. Tergantung dari tangan yang bekerja sekuat tenaga. Bekerja dengan total, dengan sungguh-sungguh. Karena fakta di lapangan, siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan angkat dia, kasih perkara besar dalam hidupnya. Kalau dalam kicik anak sesuatu setia, jangan mimpi untuk dapat perkara besar. Jangan bermimpi. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita, ada yang paling penting yang harus dijaga dalam bekerja, yaitu karakter. Karakter itu menentukan kita akan ada di mana. Satu orang yang memiliki karakter yang baik di tempat-tempat baik. Kalau seorang yang bekerja dengan kualitas karakter yang buruk, dia akan ada di tempat yang sonde baik. Dan karena itu banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tapi mereka lupa untuk memiliki karakter untuk hidup menjadi berkat. Miliki karakter yang baik, miliki karakter yang hebat ketika kita bekerja, dan jaga untuk kita memiliki kerendahan hati. Bekerja jangan dengan kesombongan, bekerja jangan dengan tinggi hati, bekerja dalam kerendahan hati, karena Tuhan ada bersama kita. Di titik ini kekasih Tuhan, kita terpanggil oleh iman kepada Allah untuk terus berkarya. Setiap orang harus menikmati pekerjaan dalam hidup. Karena itu kembangkan etos kerja yang total. Saya mau bilang orang-orang muda hari ini, kalau kau sementara bekerja di tempat di mana Tuhan taruhkan, bersyukur untuk pekerjaan itu dan bekerjalah dengan rajin. Jangan dipaksa oleh pimpinan, jangan disuruh, jangan diperintah, inisiatif dan lakukan. Kenapa? Karena ketika engkau memiliki etos kerja yang baik, pimpinanmu tersenyum, Tuhan pun tersenyum melihat karyamu. Kalau kita rajin kekasih Tuhan, orang senang. Kalau kita rajin, orang akan servis kita luar biasa. Kalau kita rajin, orang akan bikin baik dengan kita. Maka kalau kita pemalas, minta maaf. Jangan harap dapat servis. Jangan harap untuk disentuh hatinya, tidak. Dan pimpinan mungkin tidak suka dengan cara kerja kita. Kok kita pemalas? Nah, pertanyaannya, sampai usia kerja kita hari ini, sudahkah kita memiliki etos kerja yang baik? Etos kerja yang baik dimulai dari dalam rumah. Kalau di rumahmu engkau rajin, di luar ketika engkau bekerja, engkau juga akan mendapatkan banyak hal baik. Semua dimulai dari rumah. Rajin dengan pemalas beda hasil. Yang terakhir kekasih Tuhan sekalian, ketika kita menyaksikan ayat yang ke-11, kita disadarkan bahwa berkat Tuhan itu melimpahi orang yang bekerja dengan sungguh. Berkat Tuhan akan tercurah bagi tangan orang-orang yang bekerja dengan rajin dan total. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, jangan pernah iri hati kepada perkenanan Tuhan atas hidup orang lain. Jangan iri melihat kesuksesan hidup orang lain dalam pekerjaannya. Kalau kau usaha sama, kenapa itu lebih diberkati beta pun sonte? Jangan iri melihat kesuksesan orang lain. Jangan fokus menilai hidup orang lain. Jangan buang waktu untuk menilai dan menghakimi pekerjaan dan hidup orang lain. Tugas kita lihat ke dalam diri, lihat kualitas diri, berjuang dan bekerja lebih lagi. Kekasih Tuhan sekalian,
Ingat bahwa kita masing-masing itu menerima upah dari apa yang kita kerjakan. Kita terima upah itu bukan dari pekerjaan orang lain. Kita bekerja, kita dapat makan. Sonde kerja, sonde dapat makan. Tidak ada yang kemudian ini kerja terus sebelah yang tangan yang kerja terus sebelah yang dapat gaji. Tidak. Lebih baik kita fokus pada apa yang kita bangun dan kita kerjakan. Fokus pada apa yang dikerjakan oleh tangan kita daripada sibuk melihat pekerjaan tangan orang lain. Pastikan kita bekerja dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa, kekasih Tuhan sekalian? Berkat Tuhan pasti datang. Pasti. Pada orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan pada orang yang bekerja dengan asal-asalan. Karena itu pekerjaan kita mesti kita bangun atas dasar ketong kerja benar kok, ketong kerja salah, ketong kerja asal kok, kerja dengan kesungguhan. Ini menentukan berkat tercurah atas hidup kita. Bekerja bukan untuk cari muka, tapi bekerja supaya kita mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Orang yang dipromosi oleh Tuhan nantinya adalah orang yang mengerjakan total dan lebih. Tuhan itu hanya akan mengangkat orang ketika orang tersebut itu melakukan total, ketika dia melakukan lebih dari orang lain, ketika dia melakukan sesuatu dengan tangannya itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan angkat hidupnya karena dia dilihat mampu melakukan banyak dibandingkan orang lain yang hanya lakukan sedikit. Lakukan banyak dapat banyak, lakukan sedikit dapat sedikit. Tidak lakukan apa-apa tidak dapat apa-apa. Tuhan akan mengangkat dia, beri dia perkara besar. Karena dia mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan dengan sangat baik. Kekasih Tuhan, adakah kita rindu dipromosikan oleh Tuhan? Adakah kita rindu hidup kita diangkat oleh Tuhan? Adakah kita rindu anak-anak kita jauh lebih maju dan berkembang? Adakah kita rindu untuk mengubah keadaan biasa menjadi luar biasa? Ini hanya akan terjadi kalau kita masuk dalam kelompok orang yang mengerjakan total dan lebih dari biasanya. Kalau orang kerja 2 jam, kita kerja 4 jam. Standar kita lebih, hasil yang didapat lebih. Rata-rata orang bekerja 1 hari 8 jam. Tapi kalau kita yang kerja 1 hari 2 jam, sesuatu pehet, kerja yang Pak. Sangat apa-apa. Kaisa pehet. Kenapa demikian? Fokus bekerja sesuai dengan kepercayaan yang diberikan Tuhan. Allah yang berdaulat menentukan keberhasilan dari segala pekerjaan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat memastikan apa yang dapat terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhan punya kriteria sendiri mengaruniakan keberhasilan dalam hidup. Ayat 11 dikatakan, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan pekerjaan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Artinya, sekuat tenaga kita bekerja itu baik, tapi andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang menganugerahkan hasil kerja bagi kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengalirkan berkat atas pekerjaan kita. Kadang-kadang kekasih Tuhan kalau sampai di titik besok kerja doa-doa ini bulan mah dia kesan dapat apa-apa, kesan dapat dia uang. Beta kerja buang tenaga banyak-banyak tapi kesan dapat dia hasil. Kita perlu berefleksi. Mungkin kita keluar keringat, mungkin kita keluar tenaga pikiran, tapi kita tidak berlutut dan berdoa meminta penyertaan Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, jadi berkat di dunia kerja masing-masing.
Yang bekerja di kebun jadi berkat, di sawah jadi berkat, terus berjuang untuk menjadi berkat di kantor dan di tempat kerja masing-masing. Saya ingat ada ungkapan yang bilang begini, orang yang berguna dalam hidupnya pasti dicari banyak orang. Sekali lagi, orang yang berguna dalam hidupnya pasti dicari banyak orang. Dan orang yang berkualitas dalam bekerja pasti akan dibayar mahal oleh pimpinan. Orang yang berkualitas dalam bekerja pasti berani dibayar mahal oleh orang lain. Artinya, berkat itu adalah hasil dari yang kita kerjakan. Sekali lagi, berkat itu hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita lakukan lebih, berkat lebih, sampai kepada kita. Menutup khotbah ini, saya sampaikan ilustrasi kisah di balik ketenaran Farel Prayoga. Kekasih Tuhan, nama bocah umur 12 tahun ini viral sejak tanggal 17 Agustus yang lalu. Siapa itu Farel Prayoga yang mendadak di publik Indonesia? Dia menjadi bocah cilik yang terkenal dalam waktu hitungan 15-20 menit ketika dia mengisi lagu di Istana Merdeka. Siapa yang tidak kenal dengan Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang sempat viral di media sosial usai aksi menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibandingke. Karya Denny Caknan. Nama Farel kian tenar ketika dia diundang dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada Rabu 17 Agustus 2022 yang baru lewat. Penampilan Farel yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke ala Jawa itu mengguncang Istana Merdeka dan membuat sejumlah pejabat turun di dekatnya dan ikut berjoget. Jauh sebelum penampilannya, sampai dia viral hari ini, tahukah kita kisah hidup seorang Farel? Dia adalah anak dari seorang pengamen di Banyuwangi. Sejak tahun 2000, itu dia sudah ikut mengamen dengan bapaknya, Joko Suyoto. Dia mengamen setiap pulang sekolah. Dan karena suaranya bagus, dia sering diundang untuk bernyanyi di berbagai acara-acara hajatan seperti resepsi pernikahan. Siapa sangka seorang bocah yang bernama Farel bisa tampil di Istana Merdeka. Dari informasi lewat media, ratusan juta dia dapatkan dalam hitungan waktu 15 sampai 20 menit. Ratusan juta dia dapatkan. Belum dari pejabat yang memberikan saweran pada saat dia panggung. Selain panggung di depan orang nomor 1 RI, Farel juga digandeng oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini dia dijadikan sebagai duta kekayaan intelektual pelajar bidang seni dan budaya tahun 2022. Kekasih Tuhan sekalian, untuk jadi duta intelektual, dia mulai dari pengamen jalanan. Baju yang dia pakai tampil di Istana Merdeka, dia tidak ada baju lain. Itu baju seragam adat sekolahnya. Tidak ada bapak dan mama beli baju baru untuk tampil di istana, tidak. Itu baju yang dia pakai itu baju adat seragam sekolahnya. Tapi itulah cara Tuhan memberkati Farel. Apa artinya? Untuk sukses, seseorang dibentuk dari tempat sulit. Kekuatan mereka adalah setia melakukan apa yang harus dikerjakan. Kalau hari ini seluruh Indonesia kagum dengan kehadiran Farel, kagum dengan banyak orang sukses lainnya, jangan lupa lihat belakang mereka. Mereka pernah menangis, mereka pernah berjuang, mereka pernah berjerih lelah begitu kuat untuk memulai segala pekerjaan dan karya mereka. Lihat
Bagaimana mereka jatuh bangun tapi tidak pernah menyerah. Terus berjuang karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini bekerjalah dengan sungguh. Hari ini bekerjalah dengan semangat. Hari ini bekerjalah dengan rajin, supaya berkat Tuhan tercurah melimpah-limpah dalam bejana pekerjaan dan kehidupanmu. Keberhasilan disertai dengan komitmen melahirkan berkat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, miliki etos kerja yang baik. Karena siapa yang kerja dengan benar, dengan semangat, dengan rajin, dengan sungguh, Tuhan sanggup memberkati hidupnya. Rajin atau pemalas dalam bekerja, itu pilihan. Amin.